Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang mundur. Iyalah, ini sangat meeting ini. Ini nggak nampak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ya. Ngatur ya. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang sedikit dingin ini kita masih dapat hadir dalam keadaan sehat. Tidak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Damra FPD selaku dosen mata kuliah pedagogik, dan yang saya hormati dan teman-teman S2 sekalian yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya dan adik-adik saya. Izinkan saya pada pagi hari ini mempresentasikan mengenai paper 2, yaitu bagaimana cara mengajar efektif PJOK menurut pedagogi. Kalau mengenai cara mengajar efektif, saya yakin nanti kita akan lebih banyak diskusi, karena saya percaya teman-teman sekalian sudah mempunyai pengalaman dan mempunyai trik-trik atau cara mengajar yang lebih efektif di sekolah masing-masing. Jadi saya berharap setiap teman-teman mempunyai pendapat atau argumentasi bagaimana cara belajar efektif. Baik, saat ini belum teruji secara pas. Cara mengajar efektif, bukan belajar efektif. Cara mengajar. Cara mengajar efektif. Saat ini belum teruji secara pasti satu metode atau cara belajar efektif yang cara mengajar efektif yang memiliki efektivitas antara satu metode dengan metode lain, baik dalam semua pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran efektif itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ingin diciptakan dan bahan ajar yang akan disajikan. Namun untuk pemilihan bahan pembelajaran efektif, kita harus juga melihat gerak dan gerak siswa. Jadi metode pembelajaran efektif itu harus berpusat kepada siswa. Jadi tidak ada lagi otoritas yang berpusatnya kepada guru. Jadi harus lebih ke demokrat, tapi menyesuaikan dengan gerak dan siswa, karakter siswa. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya mengenai bagaimana cara-cara mengajar efektif. Yang pertama harus kita lakukan ialah mempersiapkan rencana pembelajaran. Itu yang paling pasti yang harus kita lakukan. Jadi di RPP tersebut kita bisa mencurahkan bagaimana tujuan pembelajaran, bagaimana kita merancang proses pembelajaran tersebut. Dan hal yang kedua yang akan saya lakukan ketika mengajar efektif yaitu membentuk suasana belajar yang nyaman. Membentuk suasana belajar yang nyaman itu bisa berupa di luar kelas. Di luar kelas seperti kita di bawah pohon membentuk tikar atau kelompok belajar kecil, dan bisa juga kita mengajak anak itu ke danau, tempat-tempat wisata, tapi tetap mengikuti RPP yang kita buat di awal. Yang berikutnya kita bisa juga mengajak anak belajar di ruang AC. Kan tidak semua sekolah punya ruangan AC di setiap kelas. Ada ruangan khusus, misalnya perpustakaan yang dingin, kita bisa ajak di sana. Itu gunanya untuk membuat mood belajar anak tadi lebih meningkat atau lebih tertarik untuk belajar, sehingga suasananya lebih nyaman. Yang kedua itu merangkum. Cara belajar efektif itu bisa merangkum, cara mengajar efektif itu bisa merangkum atau meringkas pembelajaran. Jadi anak itu tidak dipaksa untuk membaca buku. Satu buku itu dipaksa dibaca dalam satu hari, atau menulis buku itu sampai habis. Ya, jadi bisa merangkum atau mencari intisari dari pelajaran tersebut. Yang kedua itu memodifikasi. Ya, yang ketiga memodifikasi. Itu tidak semua yang ada di buku itu
kita punya alatnya atau kita tidak semuanya bisa melakukan. Jadi kita bisa memodifikasi seperti melompat. Tidak semua sekolah memiliki alat lompat, bisa menggunakan kardus seperti yang Kakak Riri bilang kemarin. Yang berikutnya kita bisa belajar sambil praktek. Ya, terkadang kita terlalu banyak teori, guru olahraga ini terlalu banyak teori, terlalu merasa dia lebih hebat ketimbang yang lain. Jadi tidak melakukan praktek, lebih banyak teori, ketika melakukan itu malah kurang. Jadi yang paling penting ialah misalnya berenang. Ketika teori berenang, kita tidak mungkin bisa mempraktekkan renang di kursi atau di meja. Tidak mungkin anak diletak di meja disuruh praktekkan renang, tidak mungkin. Jadi ada dalam satu semester atau ini kita harus membawa anak itu untuk berenang. Jadi banyak cara yang harus kita lakukan untuk belajar sambil praktek. Yang berikutnya itu ialah mengenal, mengerti bukan menghafal. Jadi cara efektif itu lebih kepada kita mengerti bagaimana itu proses materinya, bukan menghafal. Kebanyakan anak kita itu lebih sering menghafal, terutama saat ujian, terutama saat hal-hal yang berhubungan dengan nilai. Jadi dia lebih banyak menghafalnya ketimbang dia mengerti. Oke, itu hal-hal yang sering saya lakukan di sekolah, terutama di sekolah saya di SD. Saya mengajar di kelas 1, 2, dan 3. Jadi itu lebih sulit ketimbang mengajar mungkin anak-anak kelas 6 atau kelas 5. Jadi butuh effort atau perhatian khusus terhadap anak-anak yang masih baru lulus TK ini, ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa menyampaikan sedikit bagaimana cara mengajar yang efektif. Jadi kita bisa saling sharing, saling berbagi. Oh, ternyata di SMA bisa juga diterapkan di SD, SMP juga bisa diterapkan di SMA. Begitupun juga sebaliknya. Jadi saya berharap bagi teman-teman yang punya bagaimana cara mengajar yang efektif bisa didiskusikan sekarang, dan saya mempersilakannya. Mungkin punya metode pembelajaran bagaimana yang baik dalam di sekolahnya masing-masing. Jadi kita saling sharing aja, jadi tidak terlalu lama kan. Oke, Ibu Windy, mungkin sedikit pendapatnya bagaimana itu cara mengajar yang efektif di sekolahnya, terutama di SMK. Jadi kami bisa tahu. Oke, Ibu Windy, kami persilakan. Oke, bagaimana teman-teman yang lain, ada mungkin yang ingin menanggapi Ibu Windy atau punya pendapat sendiri bagaimana cara mengajar yang efektif? Saya persilakan. Gak apa-apa, sambil makan juga nggak apa-apa. Kita diskusi sambil makan. Tapi diskusinya tetap lanjut. Oke, Pak Zainal. Sistem melakukan kelas sudah semi macam fakultas. Karena di tempat kami itu siswa itu tidak punya kelas khusus. Setiap mata pelajaran berpindah-pindah. Jadi makanya kena saya itu melakukan praktek dan teori dalam olahraga itu di lapangan tetap. Cuma ruangannya tidak ada. Ruangan kelas permainan anak itu tidak ada. Jadi tetap kita melaksanakannya walaupun teorinya yang di lapangan dan praktiknya itu di lapangan. Apalagi memang di SMK itu jurusan IT. Kadang-kadang teori itu anak-anak minta praktik. Kita kalau bisa teorinya ya kirim email aja atau apa gitu. Jadi bahan itu mereka sudah dapat. Dia nanya besok pelajaran kita apa gitu kan. Minggu ini bertanya. Dia anak-anak itu udah cari itu bahan. Jadi makanya kebanyakan kita
waktu masuk itu bilang 2 kali 30-40 menit itu kita hampir tidak ada 30% yang masuk praktek. Iya. Oke, sangat bagus. Saya berharap juga seperti itu. Tapi kan tidak semua sekolah juga bisa memberikan email. Tapi itu hal yang paling benar. Jadi kita langsung pas kita masuk, kita udah efektif. Jadi kita nggak bahas hal-hal yang berulang-ulang. Oke, terima kasih Pak Zainal. Saya ke Pak Mariadi, silakan. Baik, saya menambahkan saja apa sampaikan Raisan tadi, kita kembali kepada efektif gitu ya, mengajar efektif. Jadi mungkin kita deskripsikan dulu apa itu efektif. Efektif itu kan artinya upaya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Jadi ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan. Nah, saya tambahkan saja tadi sudah menyinggung tentang perencanaan yang matang ya. Di situ ada metode yang dipilih, ada model yang dipilih. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Rizan bahwa tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa metode ini ampuh untuk ini, model ini bagus untuk ini. Tetapi kepiawaian kita adalah memilih metode itu sesuaikan dengan karakter siswa. Setuju saya itu. Terkadang ini yang terabaikan karena copy paste tadi ini tidak cocok ini di sini kita copy paste kita paksakan juga. Ada yang lucunya lagi bahan dan sumber. Jadi bahan dan sumber itu di sekolah kita punya bola 2, di situ bahan dan sumber punya bola 10 gitu. Kan lucu ya. Di sekolah kita itu tidak ada LCD, di sana ada LCD di RPP. Itu tidak boleh juga, artinya seperti itu. Kalau kepala sekolah yang piawai itu dapat nilai yang tak kurang sekali. Nah baik, kita lanjutkan. Tambahannya adalah bagaimana mengajar efektif. Salah satu tambahkan itu adalah interaksi timbal balik. Jadi kita bangun interaksi timbal balik, menggali potensi ide siswa. Nah ini kan harus kita punyai sebagai seorang guru, sehingga nanti ketika siswa ketika siswa mengemukakan idenya salah atau benar, kita kasih reward. Nah, reward itu macam-macam, bisa tepuk tangan, bisa mantap, bisa top, bisa tepuk bahu, gitu kan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah kemudian memanfaatkan teknologi sekarang ini kan dengan masa pandemi COVID ini, bagaimana sekolah berlomba-lomba untuk memfasilitasi gurunya memahami membuat video pembelajaran yang berbasis pada digital. Jadi ini salah satu juga supaya efektif pembelajaran itu. Nah yang keempat, jangan lupa humoris gitu. Jadi jangan seram aja. Jadi mentang-mentang kita bawa dan besar, seram aja nggak bisa juga. Nanti siswa takut gitu kan. Ya, humoris. Ya, jadi dia suara yang keras, kadang-kadang kita gaya menyampaikannya enggak humoris. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Mariadi, ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi bisa saya pastikan bahwa walaupun kita mengcopy paste suatu artikel atau RPP, pastikan dulu isinya dan menyesuaikan dengan bagaimana kondisi siswa kita dan bagaimana kemampuan kita dan kondisi siswa kita untuk belajar. Dan untuk humoris tadi, saya percaya bahwa tidak semua orang punya tingkat humor yang baik. Itu bisa dicapai ketika kita mempunyai kemampuan. Kenapa guru banyak yang marah? Saya percaya bahwa dia tidak siap atau dia tidak dalam kondisi yang sehat untuk belajar. Jadi ketika dia tidak dalam kondisi sehat, misalnya dia malam begadang, jadi pagi dia harus ngajar, itu pasti sulit untuk ketawa, bahkan untuk senyum. Jadi harus jaga kondisi. Dan satu lagi, ketika guru tidak punya ilmu, tidak siap dengan perangkat dia atau dengan materi yang akan dia ajarkan, yang ada cuma emosi yang keluar, karena cuma itu yang bisa menenangkan siswa. Tapi ketika dia siap dengan kemampuan dia, dengan yang akan dia ajarkan, saya percaya humor akan keluar dengan sendirinya, kenyamanan, siswa mengerti, itu akan paham sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Mariadi. Bagaimana Pak Yuda, ada sedikit tambahan mengenai bagaimana mengajar efektif? Terima kasih. Kak Titin? Pas? Dingin? Oke, Pak Hurullah, udah angkat tangan, silakan. Baik, terima kasih atas penyampaian Pak Adoni. Jadi, pengajaran yang efektif itu kita bisa melihat bahwa siswa itu juga selalu belajar dengan kita. Karena walaupun waktunya itu habis, tapi siswa lupa gitu. Karena dia tetap ingin belajar dengan kita. Siswa itu
kalau kita mendengar lonceng pulang gitu kan, pulang gitu kan, tapi kalau belajar dengan kita bagaimana kita mengkondisikan kelas itu sehingga anak itu tetap ingin belajar dengan kita lupa waktu. Oke. Ya, itu bagi guru yang menyenangkan seperti Pak Amrullah mungkin udah bisa merasakan. Jadi kalau gurunya nggak ada, pasti dicari. Kalau gurunya, ini kan jamnya olahraga, pasti dia ke kantor nyari gurunya. Tapi kalau gurunya yang sangar, dia pasti Biar "Dah, aja lah gitu." ya ambil bola kantor, ambil kunci, ambil bola, udah pergi. Ya, pasti yang menyenangkan. SD itu seperti itu Pak. Kami SD seperti orang tua yang harus merawat anak itu, kalau bicara itu seperti Bang Mariadi bilang, kami nggak ada yang berdiri, pasti nunduk ke bawah. Biar sama rasanya. Beda dengan SMA. Nah, SMA kita gini deh gini. Iya kan? Oke. Saya rasa waktu juga yang memisahkan kita, lain kali mungkin kita bisa ketemu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.